Assalamualaikum, hai semua. Kita lanjutkan lagi tentang industri keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang perusahaan pembiayaan atau multi-finance, baik pengertian, produk, dan contohnya. Apa sih pengertian perusahaan multi-finance? Perusahaan multi-finance adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan berbagai jenis layanan pembiayaan kepada individu maupun perusahaan. Berbeda dengan bank, perusahaan multi-finance biasanya fokus pada pembiayaan konsumtif dan produktif tanpa menerima simpanan masyarakat. Sumber dana kredit mereka menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman untuk menyediakan dana pinjaman kepada nasabah. Nah, orang nyebut perusahaan multi-finance kadang-kadang dengan nama leasing, kadang-kadang dengan nama perusahaan pembiayaan. Itu barang yang sama. Peran perusahaan multi-finance atau lembaga pembiayaan dalam ekonomi, lembaga pembiayaan bukan bank, dalam ekonomi adalah satu, meningkatkan akses pembiayaan, membantu individu dan bisnis mendapatkan dana untuk berbagai kebutuhan tanpa harus melalui proses yang rumit seperti di bank. Jadi lebih cepat modelnya. Bayangkan Anda datang ke dealer mau ngambil kredit motor, Anda pakai perusahaan pembiayaan atau multi-finance atau leasing. Anda di situ ada FIF, ada Auto, ada Adira Finance. Tinggal ngisi aplikasi, oke, plak udah bawa. Nggak ribet. Nggak harus pakai, Pak kita harus datang ke notaris, tanda tangannya di notaris. Pak ini dokumennya setumpuk Pak, ada 50 tanda tangan diperlukan. 50 halaman. Capek deh. Kalau di leasing itu cepat aja prosesnya. Nah, perannya perusahaan multi-finance itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal untuk investasi dan konsumsi, di mana perusahaan multi-finance berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui hal ini. Yang ketiga adalah menyediakan produk pembiayaan yang fleksibel. Di sini, multi-finance menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jadi, bisa kita simpulkan, perusahaan pembiayaan atau multi-finance, atau leasing yang sering disebut di lapangan itu, itu adalah versi sederhana dari bank untuk kreditnya. Mereka nggak bisa ngumpulin dana, mereka nggak bisa menghimpun dana, mereka nggak bisa terima setoran tabungan. Mereka ngambil duit dari bank, lalu mereka ngambil duit dari obligasi, lalu mereka juga bisa ngambil duit dari pinjaman-pinjaman perusahaan besar gitu yang dalam bentuk surat utang. Mereka bisa juga mengeluarkan saham baru sehingga punya modal. Lalu uang-uang ini dijadikan pinjaman. Fokus mereka adalah pembiayaan atau pinjaman. Bedanya dibandingin bank, mereka lebih simpel, mereka nggak ribet, proses mereka lebih cepat. Aturan yang membatasi mereka lebih sederhana. Kenapa? Karena mereka tidak terhubung dengan penghimpunan dana masyarakat. Jadi resiko mereka sebatas kepada kredit macet aja. Nggak ada cerita uang masyarakat, tabungan masyarakat, diem, stuck, terkunci di perusahaan pembiayaan. Itu hanya terjadi di bank dan koperasi simpan pinjam. Apa aja sih produk-produk perusahaan pembiayaan atau multi-finance? Biasanya nomor satu, pembiayaan kendaraan bermotor. Ini untuk kredit motor atau mobil lah, yang dimana orang ambil lalu bayarnya cicil. Contoh produk ada leasing mobil, ada kredit mobil. Ada leasing mobil, ada leasing motor. Bedanya apa? Kalau leasing itu sewa guna usaha dengan opsi mendapatkan hak kepemilikan setelah masa tenor lunas. Untuk memiliki mobil baru atau bekas, untuk memiliki motor baru atau bekas dengan tenor hingga 5-7 tahun. Pak, emang ada leasing motor, Pak? Ada. Kalau motornya 500 biji sekaligus, yang mau sewa guna adalah perusahaan. Contohnya perusahaan kurir, armadanya 500, sekali nge-leasing 500 motor. Apa bedanya Pak? Status kepemilikan dari motor punya leasing, bukan punya perusahaan. Akibatnya semua jadi kayak biaya sewa. Ini menghemat pajak. Ini artinya jadi biaya, dan biaya itu akan mengurangi laba, dan laba itu akan mengurangi pajak penghasilan. Urusannya di pajak di situ. Yang kedua adalah financing mobil atau financing motor. Ini adalah pembiayaan pinjaman atau kredit khusus untuk mobil atau motor, Dan kalau untuk motor biasanya kalau financing orang sebut itu untuk tenor yang lebih pendek, biasanya 2-3 tahun. Gitu. Tapi prakteknya sekarang enggak juga. Jadi yang benar kalau leasing itu sewa guna usaha, kalau financing itu kredit. Namun di prakteknya orang nggak ngeh, sehingga mereka sebut kalau umurnya tuh 4 sampai 5 tahun, 6 tahun lama itu leasing namanya, Pak. Kalau jangkanya cuma 1, 2, 3 tahun itu financing, Pak.
Sebenarnya bukan itu sih. Yang benar adalah kalau sewa guna usaha itu leasing. Tapi di lapangan, di masyarakat orang nangkapnya beda-beda. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Anda udah tahu teori yang sebenarnya. Apa sih contoh perusahaan ini? Adira Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, ACC, FIF, Otto. Banyak sekali. Jadi kalau di kredit ya, itu aset dari awal mobil motornya, BPKB STNK-nya sudah atas nama konsumen. Jadi kalau misalkan Pak Andi yang mengkredit, udah nama Pak Andi. Kalau leasing, masih atas nama perusahaan pembiayaannya. Nah, karena ini sudah atas nama si konsumen, padahal itu masih kredit, maka timbullah sebuah hak tanggungan, ya, dalam bahasa hukum harus diikat dengan hak fidusia yang menyatakan bahwa unit kendaraan ya ini berfungsi sebagai jaminan. Sehingga kuat secara hukum bila suatu ketika ada masalah di mana si customer nggak bayar, konsumennya ngemplang nggak bayar tagihannya, unit bisa ditarik karena selama masih ada fidusia, itu unit masih milik perusahaan pembiayaan, belum sepenuhnya milik konsumen. Nah, fidusia atau hak tanggungan bila di properti ya atau di tanah dan rumah itu penting untuk Anda pahami.